Resiko nikah sama orang Lampung harus wajib banget bisa pakai sarung setiap kali ke acara rewangan kalau nggak mau ditendang sama keluarga suami. Serem nggak tuh? Pokoknya kalau kalian belum siap, jangan coba-coba nikah sama orang Lampung ya. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Sebelumnya mohon maaf banget untuk akhir-akhir ini video aku itu tuh durasinya sering panjang banget. Semoga aja kalian gak pernah bosen-bosen ya dan tetap suka sama konten-konten sederhana aku yang cuma tinggal di perkampungan ini. Oke, untuk video ini sendiri aku tag di sekitaran jam setengah 9 pagi, yang mana di sini aku sama anak itu tuh udah kelar siap-siap ya sama Dede Zahra aja. Kali ini kita berangkatnya cuma berdua, soalnya suami udah berangkat duluan. Istrinya ditinggalin. Giliran udah diambil maling aja nanti baru deh nangis-nangis, balikin istri aku, balikin istri aku. Padahal yang salah kan suami sendiri, kenapa istrinya ditinggalin loh? Ya udahlah, nggak apa-apa, toh aku juga masih bisa berangkat sendiri. Lagi pula untuk tempat rewangannya ini tuh nggak terlalu jauh, kita masih dalam satu kampung ya. Cuma bedanya aku di pojokan sini, tempat hajatannya itu tuh di pojokan sana. Nggak apa-apa, ada gadis kecil nih yang nemenin aku. Ya ampun, jajannya anakku kok banyak amat ya. 2000-an ada sekitaran 2 lembar jadi 4000. Kira-kira bakalan dapet apa tuh? Ngeng, jangan lupa motornya kita rem dulu, kita kasih standar dulu ya kan, karena di sini tuh aku belum siap untuk berangkat. Ini ujuk-ujuk aku gendong Dede Zahra sebentar karena kita harus balik lagi nih ke rumah. Iya dong, ada yang ketinggalan. Bener banget, tas selempang aku sayang. Aku nggak bisa keluar rumah tanpa tas selempang ya, karena kita mau bawa uang jajan, taruhnya di dalam tas, bawa handphone pun kita taruh di dalam tas. Cup. Kayaknya kasihan juga ya lihat anak bujang aku yang lagi baring-baring di atas sofa belakang sana. Itu tuh sengaja banget nggak aku ajak rewang. Kenapa? Ya karena ada alasan tertentu sayang, yaitu Udah Aziz itu tuh masih sekolah hari ini. Seperti yang kalian tahu sendiri, Udah Aziz kan masuk sekolahnya itu tuh siang ya, di sekitaran jam 10-an. Jadi nanti jam 9 baru siap-siap, baru berangkat sekolah. Sementara kalau untuk Uwonya itu tuh udah masuk dari jam 7 tadi pagi, jadi udah kelar kita anterin juga. Tapi nggak apa-apa banget, ini walaupun Udah Aziz itu tuh cuma sendirian di rumah karena aku tinggalin rewang, tapi nggak bakalan takut. Soalnya kita kan rumahnya posisinya itu tuh sangat berdekatan banget ya sama rumahnya ibu mertua aku alias neneknya anak-anak ini say. Ya sudah, sekarang kita kembali lagi aja ke cerita yang ada di dalam isi video ini. Siapa nih di antara kalian yang gagal fokus sama kata-kata yang ada di awal opening tadi? Bener banget ya sayang-sayangku semuanya. Kalian kalau misalkan nikah sama orang Lampung, sama cowok-cowok Lampung itu wajib banget harus pandai pakai sarung. Sebentar, ada yang gagal fokus nggak nih sama tas selempang yang lagi aku pakai ini? Tas rajut asli, ini tuh cakep banget woi, cantik banget ya, dan harganya bener-bener murah meriah, gak bikin kantong suami bolong. Yang mau samaan nanti linknya aku taruh di kolom komentar ya. Dan tiba-tiba ini aku udah sampai aja di tempat rewang. Untuk proses di perjalanannya mohon maaf banget, di sini tuh kita skip ya, soalnya kan aku bawa bocil, takutnya nanti malah nyungsep lagi ya kan. Niat awal kita tuh mau happy-happy berangkat rewang, malah luka-luka. Makanya harus bisa usahakan keselamatan dulu baru konten. Ibu kita cantik amat ya pakai kacamata hitam. Keren uy. Kembali lagi ke pembahasan awal, seperti yang kalian lihat yang ada di dalam video ini, rata-rata emang posisinya pada pakai sarung ya kan, karena memang persatuan kita di sini tuh kalau masih dalam istilahnya orang-orang Lampung yang punya hajatan ya kita wajib pakai sarung sayang. Walaupun masih ada sih beberapa di antaranya itu tuh yang masih menggunakan rok, celana atau bahkan gamis, cuman yang nggak banyak lah ya. Tapi pada intinya semua itu tuh nggak ada paksaan kok sebenarnya, pokoknya senyamannya kita masing-masing aja, daripada nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai apa-apa ya kan. Lebih malu lagi nanti. Anak kecil aja bisa ketawa, apalagi yang dewasa. Oh ya, disclaimer dulu sebelumnya, untuk kita yang pakai sarung ini sebenarnya cuma berlaku kalau misalkan yang punya hajatan itu tuh orang Lampung. Makanya kita wajib pakai sarung kalau misalkan udah keluar zona dari orang Lampung. Untuk cara kita berpakaian masih sama dengan umumnya aja, sama seperti kalian. Kadang-kadang kita pakai gamis, pakai rok, pakai celana legging, pakai celana cutbray, pokoknya apalah itu terserah ya, yang penting kita nggak pakai sarung. Pakai rok mini juga kalau kalian nggak malu, boleh banget sayang, yang penting kalian itu tuh tetep pede dan gak insecure waktu diliatin orang ramai. Ya ampun, itu tukang siomay udah lewat aja.
Tahu aja nih kalau aku lagi pengen jajan. Oke deh, di sebelah sana tadi ada ibu-ibu yang lagi pada sibuk banget marutin kelapa. Geser lagi ke sebelah sini, ternyata bagian sini ibu-ibu juga lagi pada tugas. Mereka ini tuh tugasnya di bagian dapur ya. Ada yang tukang masak nasi, ada yang tukang bikin air. Contohnya seperti air kopi dan juga air teh. Jadi di sini tuh minuman teh sama kopinya udah diseduh sama ibu-ibu yang lagi dapat tugas ini ya, dimasukin ke dalam panci yang super gede ataupun langsang ini. Pokoknya intinya samalah ya. Jadi kedua adik kita yang masih gadis tadi itu tuh ngambil minumnya tinggal diambil aja pakai gayung. Habis itu tinggal dimasukin aja langsung ke dalam teko. Udah deh, praktis banget bukan? Jadi di sini tuh untuk ibu-ibu yang lagi dapat tugas di sini adalah ya sekitaran 4 atau 5 personil. Salah satunya ada kakak ipar aku juga nih di sini. Ya udah, sekarang aku udah keluar dari dapur tadi dan ini kita posisinya masih sama sih, tetap di belakang juga. Tapi di sini aku mau ikutan dulu baris berbaris di sini kita sambut-sambutan piring yang abis dicuci sama ibu-ibu yang lainnya. Sebenarnya bukan piring aja sih, tapi lebih tepatnya lagi kita sebutnya perabotan dapur karena di sini tuh selain piring ada tempat nasi, ada sendok ya kan, ada baskom, ada teko. BTW untuk perabotan yang kita cuci ini tuh bekas menyambut para rombongan yang dibawa sama pihak besan kita, karena kan besan kita itu datangnya nggak sendirian ya kan, melainkan bawa sanak saudara, bawa rombongan juga sebanyak 300 orang. Apa nggak mantap tuh? Jadi untuk 300 orang itu tuh wajib banget kita jamu dengan sebaik-baik mungkin ya kan. Harus kita siapin makan, siapin minum, siapin perkue-kuehan juga. Tapi kalian jangan galau dulu, karena untuk para rombongan yang dibawa pihak besan sebanyak 300 orang ini tuh mereka nggak berangkat cuma-cuma sayang, nggak cuma numpang makan doang, karena sehabis ini mereka tuh bakalan ngasih amplop ataupun ikut menyumbang sama yang punya hajatan. Sedangkan di tempat kita itu sumbangan para ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu tuh paling sedikitnya 50.000, dan di bawah angka 50.000 udah nggak ada lagi sayang. Yang ada tuh malahan lebih di angka 50.000, bisa 100.000, bisa lebih juga. Pokoknya tergantung kelompokan masing-masing juga sih. Soalnya kita di sini kan ada kelompok, jadi per kelompoknya itu tuh tergantung kesepakatan masing-masing. Ada yang per kelompok 100.000, ada yang lebih. Dan untuk videonya aku lanjutin di sore hari sekitaran jam 4, yang mana di sini tuh masih ada acara keluarga, yaitu ibu-ibu ya kan, yang masih bunyi satu keluarga itu tuh naik ke atas panggung untuk menyumbangkan lagu. Sementara untuk kita para ibu-ibu yang lainnya duduk dulu nih bareng-bareng di sini. Yaps, bener banget, jadi penonton sambil nungguin giliran kita dipanggil. Karena kalau jatahnya ibu-ibu dapur itu tuh udah dipanggil, kita semuanya bakalan rame-rame naik ke atas panggung untuk joget dan nyumbang lagu juga. Nah, sedangkan untuk acara kita joget-joget bersamanya ibu-ibu dapur itu tuh nggak aku record, soalnya nggak ada yang videoin say. Dan ini ujuk-ujuk aja tiba-tiba aku udah pulang ke rumah. Ternyata suami juga udah pulang duluan dari tadi, dan ini baru pulang dari kebun cari rumput buat si kambing-kambing ini. Masya Allah, rajin banget sih ayang, super beb. Nah ini suami juga bawa pulang dugan, entah deh tahu ini tuh masih dugan atau udah kelapa aku nggak tahu, tapi yang jelas alhamdulillah udah dibawain ya, dan durasinya udah kelar. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.